efektivitasnya. Dan ada yang mengatakan guru-guru belum siap, perlu banyak pelatihan terlebih dahulu. Nah, ini yang membuat kita dulu berpikir bahwa IT untuk pendidikan itu porsi masa depan nanti, kita pikirkan nanti. Sekarang apa adanya kita jalankan. Next slide. Tetapi belakangan ini terlihat bahwa suka atau tidak suka, COVID-19 telah melakukan disrupsi kepada dunia pendidikan kita. Karena kita secara jiwa dan raga harus selamat, maka kita harus bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah. Kenyataan dan tantangan sekarang adalah seperti ini. Ini yang saya katakan, yang tadinya kita pikir masa depan, sekarang sudah ada hari ini. Belajar jarak jauh menjadi satu-satunya cara yang harus kita adopsi. Kenapa? Karena Indonesia tidak boleh berhenti untuk belajar. Pemanfaatan IT, teknologi komunikasi, dan internet adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana kita bisa sekarang di rumahnya masing-masing, guru di rumahnya masing-masing, siswa di rumahnya masing-masing, tapi kita bisa tetap belajar. Tentu saja jawabannya adalah teknologi. Teknologi tidak harus dikatakan online atau selalu real time. Tadi Ibu Ketua mengatakan bahwa bisa juga secara offline, secara asinkronus. Karena sebuah flash drive, flash disk, memory card bisa berisi seluruh bahan pembelajaran dan bisa berisi video-video pembelajaran. Kita bisa mengirimkannya itu secara fisik untuk teman-teman di luar sana yang belum memiliki jaringan yang baik. Peserta didik relatif telah siap karena mereka kebanyakan adalah generasi milenial ke atas. Sehingga guru tidak ada pilihan lain selain harus belajar beradaptasi. Tadi sudah ditekankan oleh Ibu dan juga dikatakan oleh teman-teman dari Rumah Perubahan. Kuncinya adalah motivasi diri. Dan sebagai guru yang memiliki DNA mengajar, memotivasi diri sendiri untuk tetap memberikan sesuatu kepada siswa adalah tanggung jawab moral. Dan tentu saja harus ada kemampuan untuk bisa melakukan hal itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah learning by doing. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Semua baru belajar, sama-sama belajar di tengah-tengah pandemi ini untuk melakukan proses belajar mengajar. Jadi tidak usah khawatir untuk berbuat salah. Ya, belajarnya dari mana? Tadi dikatakan bahwa self-driving. Selagi Anda punya handphone, selagi Anda punya pulsa, selagi Anda terhubung ke internet, ya cari bahan dari internet, dari Google, dari YouTube, dari internet, dari media sosial. Pakai itu semua sebagai bahan. Jangan tunggu bola, tapi kita harus jemput bola. Tadi dikatakan terima kasih teman-teman dari Rumah Perubahan, kita harus menjadi supir. Karena apa? In an extraordinary environment, kita butuh extraordinary effort juga, ya. Silakan slide berikutnya, Pak Fauzi. Nah, itu kenyataannya. Nah, oleh karena itu, 2020 sebenarnya, kalau kita melihat sisi positifnya, ini adalah kesempatan kita untuk mengejar ketinggalan dalam pemanfaatkan TIK untuk pendidikan. Nah, para guru diharapkan kita punya waktu untuk bisa belajar, merancang proses pembelajaran jarak jauh berbasis IT, memilih metode pembelajaran berbasis IT yang paling tepat dan paling sesuai dengan kondisinya masing-masing, terutama untuk mereka yang berada di daerah 3T. Menyusun strategi pembelajaran yang akan diselenggarakan, mengembangkan bahan ajar secara cepat namun tepat, menyelenggarakan proses belajar mengajar secara efektif dan menarik, melakukan evaluasi proses pembelajaran secara benar, baik formatif maupun sumatif, dan menyempurnakan strategi proses pembelajaran dari masukan-masukan. Seperti barusan saja kita menyelenggarakan Rakornas virtual pertama, ada banyak masukan yang tentu saja itu akan dipakai untuk memperbaiki kita keseluruhnya. Keseluruhan yang di atas itu adalah tugas dan kompetensi yang harus ada di dalam DNA seorang guru atau dosen. 2 slide lagi, next slide. Nah, dari sini, beberapa hari yang lalu saya sharing mengenai
kerangka kompetensi guru yang dituju,